Memaafkan seperti Nabi Yusuf dan sabar seperti Nabi Ayub. Pertama, definisi maaf dulu. Maaf dulu. Pembahasan pertama, definisi maaf. Maaf itu diambil dari kata afa ya'fu afwan. Ma'fu. Artinya air yang menghapus jejak kaki di atas pasir pantai. Itu gambar di belakang Bang Alvin, kebetulan ada pohon kelapa di tepi pantai. Jadi kita kalau jalan-jalan di tepi pantai itu ada bekas tapak kaki kita. Ada bekas tapak kaki. Kemudian datang ombak. Datang ombak naik ke atas pasir, habis itu dia turun lagi, hilang bekas tapak kaki itu. Itu namanya maaf. Itu namanya maaf. Makanya kalau ada orang syukran, jawabannya afwan. Itu sekilas membingungkan itu. Syukran, terima kasih. Jawabnya kok afwan, maaf. Emangnya salah? Bukan begitu. Pemahamannya gini. Ketika orang terima kasih ke kita, itu kan berarti syukur itu artinya menampakkan. Menampakkan ada suatu nikmat. Lalu kita ingin mengatakan, apa yang saya berikan itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Maka saya katakan afwan. Sudah terhapus seperti datangnya air ke atas pasir di pantai, lalu kemudian dia hilang. Afwan, sudah nggak ada bekasnya sama sekali. Itu asal kata maaf. Sudah jadi bahasa Indonesia, maaf. Saya nggak tahu bahasa Inggris forgive me. Nggak tahu saya arti forgive me diterjemahkan juga ke bahasa kita jadi maaf. Oke, pembahasan berikutnya adalah kenapa mesti Nabi Yusuf? Kenapa kalau udah cerita maaf itu ke Nabi Yusuf? Karena yang menyakiti Nabi Yusuf itu bukan orang lain, saudara kandung, sedarah. Antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Ada yang lebih parah lagi. Antara sumur dan langit. Kalau antara langit dan bumi, tapi ada yang lebih dalam lagi. Maka Nabi Yusuf itu antara sumur dan langit. Siapa yang menyakitinya itu? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku melihat ada 11 bintang. Wasyamsa, matahari. Wal qamar, bulan. Ra'aituhum li sajidin. Saya melihat mereka bersujud kepada saya. Apa kata Nabi Yaqub? La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan ceritakan kisahmu itu kepada saudaramu. Fayakidu laka kaida. Aku khawatir nanti mereka akan membuat tipu muslihat terhadapmu. Mereka ngajak. Ini kayaknya di antara kita yang paling disayang ini Yusuf. Yusuf, ayo kita jalan-jalan. Begitu sampai ke tempat permainan, mereka masukkan ke dalam sumur. Mereka pulang bidamin kadhib, dengan darah palsu. Diambil darah kambing, lalu dioles-oleskan ke baju Yusuf, lalu diserahkan ke ayah. Ayah, saudara kami Yusuf sudah dimakan serigala. Jadi kalau ada orang bisa memaafkan orang lain, ya namanya juga orang lain. Tapi ini saudara sendiri, kok tega ya, kok sampai hati ya. Dan Nabi Yusuf, ada orang bisa memaafkan. Kamu udah maafkan saudara kamu? Sudah. Kebetulan dia menang pilkada. Itu kan posisinya karena dia di atas, karena dia orang kaya, karena dia pejabat, karena dia banyak uang. Tapi posisi Nabi Yusuf waktu itu memaafkan saudaranya. Yang jadi raja itu Nabi Yusuf.
saudaranya itu miskin. Dalam masa paceklik, kesulitan, gak ada gandum. Jadi memahami kisah Nabi Yusuf itu susah diceritakan. Kita coba merangkai kata untuk menceritakan keadaan Nabi Yusuf itu hanya bisa dialami oleh orang yang mengalami seperti Nabi Yusuf. Kamu, nun yang jauh di sana, yang disepelekan saudara kandung, alah sekolah jauh-jauh, cuman buang-buang uang papa aja. Lihatlah nanti pulangnya juga nggak jadi apa-apa. Itu orang yang disepelekan begitu sama saudara kandung, dan ketika pulang, saudara kandung yang dulu kaya itu jatuh miskin, susah, ternyata yang disepelekan itu berhasil, dan dia bisa memaafkan. Itu dia yang bisa bercerita ini. Nah, mungkin kalau saya yang cerita mutar-mutar. Saya tadi Ustadz ngomong ceramah biasanya mudah dipahami, tapi cerita tentang Nabi Yusuf ini kok sulit ya, karena mengungkapkan perasaan Nabi Yusuf itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang teraniaya karena saudara kandung, teraniaya, terzolimi, terhina, disepelekan. Dulu waktu kami susah Pak Ustadz, saya pernah buka puasa bersama di hotel bintang 5. Dulu Pak Ustadz waktu kami susah, saudara kandung kami, kalau kami bertamu nutup pintu. Kenapa Bu? Karena dianggapnya kami mau minjam beras Pak Ustadz. Sekarang alhamdulillah kami bisa jamu semua tamu, karyawan, keluarga buka bersama di hotel bintang 5. Bisa Ibu memaafkan ya. Ternyata di zaman sekarang ada orang-orang yang mengalami seperti Nabi Yusuf itu dan bisa memaafkan. Makanya kata Nabi, i'timan haramaka. Berilah orang yang dulu nggak mau memberi ke kamu. Jadi kalau ada orang bisa memberi kepada orang lain, biasa. Tapi bisa memberi kepada keluarga yang waktu dia kaya, sombong, angkuh, dan dia bisa beri pada saat posisi berbalik, dia tidak membalas. Itu maaf di atas maaf. Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah yang membuat mata Nabi Yakub itu buta, itu adalah baju Nabi Yusuf. Baju Nabi Yusuf yang bergelimang darah itu, melihat itu Nabi Yakub nangis, terus nangis sampai akhirnya buta. Tapi ketika saudara-saudaranya ini mulai mencari gandum, sampai di sana ketemu dengan Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam mengirimkan bajunya. Bawakan baju saya ini, kata Nabi Yusuf, bawakan baju saya ini. Biqamisi hadza ya'ti basira. Bawa baju saya ini ke bapak yang tunanetra, nanti insya Allah dia bisa melihat. Lalu baju itu sampai kepada Yakub, dicium oleh Nabi Yakub. Apa kata Nabi Yakub? Inni la ajidu riha Yusuf. Aku mencium bau Yusuf. Buta karena melihat warna darah. Penglihatan bisa kembali karena mencium bau Yusuf. Ternyata bau kulit keringat manusia ini nggak sama sedunia ini. Sama seperti cap jempol. Jadi Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan begitu mudahnya menghilangkan sesuatu dengan satu sebab. Begitu juga mudahnya menghilangkan sesuatu dengan satu sebab. Sebagaimana Allah mudah menghilangkan pandangan dengan sebab baju, begitu juga mudahnya bagi Allah mengembalikan pandangan dengan sebab baju juga, dengan sebab yang sama. Kalau Allah mudah menghilangkan pandangan,
dan menghilangkan kebutaan, maka kenapa kita tidak mudah menghilangkan sakit hati, kemarahan, dan dendam kesumat? Allah mau mengajarkan kita, bagiku itu mudah, kata Allah Ta'ala. Padahal semuanya dari aku, milik aku. Kenapa kamu nggak bisa? Kenapa kamu tidak bisa menghilangkan itu? Padahal kamu kan hanya dihidupkan, dimatikan. Toh bukan milik kamu kok. Ya saya dianiaya Pak Ustadz. Apa yang dianiaya kamu? Dianiayanya harta bukan milik kamu, milik Allah Subhanahu wa taala. Diri saya dianiaya, diri kamu pun bukan milik kamu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Orang sedang menganiaya Allah dan Allah memaafkan. Kemudian berikutnya adalah yang keempat. Nabi Yusuf memaafkan ketika dia kuat. Nabi Yusuf memaafkan ketika jabatannya adalah Perdana Menteri Mesir. Nabi Yusuf memaafkan ketika dia menjadi tumpuan seluruh orang. Karena kunci perbendaharaan gandum itu dia yang megang. Dan pada posisi itu dia tidak membalas. La tasriba alaikumul yaum. Kamu tidak dikecam, kamu tidak dicela hari ini. Kamu adalah saudara-saudara saya. Jadi memang kalau disebut ahsanal qasas, sebaik-baik kisah, bacalah surat Yusuf. Bagi yang sudah lewat, ulang lagi, buka surat Yusuf, baca dari awal, baca terjemahnya, renungkan satu poin. Dalam surat Yusuf itu banyak poin bisa diambil, tapi yang terkait dengan pembahasan kita adalah bagaimana maafnya Nabi Yusuf alaihissalam. Maafnya kepada saudaranya, maafnya kepada perempuan yang menarik bajunya dan dengan sebab itu dia masuk penjara. Rupanya sampai suatu masa paceklik itu, perempuan itu datang lagi untuk mencari gandum. Dan Nabi Yusuf masih mengenalinya. Dibalikkan Allah Subhanahu wa taala sehingga Zulaikha itu menjadi muda kembali. Menjadi seperti muda sedia kala. Dan ternyata suaminya, mohon maaf, impoten. Sehingga dia menikah dengan Nabi Yusuf itu dalam keadaan gadis. Dan Nabi Yusuf bisa memaafkan dan menikah. Bukan riwayat Israiliyat, dalam Qasasul Anbiya. Saya pernah ditanya tentang itu karena masyarakat komplain tentang doa Pak Kua, Allahumma bainahuma kama allafta baina Yusufa wa Zulaikha. Satukan lagi mereka berdua sebagaimana engkau satukan antara Yusuf dan Zulaikha. Lalu kemudian Pak Kua ngadu ke saya, ini ada jamaah yang komplain, Pak Ustadz katanya riwayat ini Israiliyat. Bukan Israiliyat, bahwa Zulaikha pada masa kesulitan pangan itu datang dan kemudian Nabi Yusuf tahu, kemudian Nabi Zulaikha dibuat Allah menjadi muda kembali dan Nabi Yusuf memaafkan dan mereka menikah, mereka punya anak, mereka bahagia. Bisa memaafkan perempuan yang menjadi penyebab musibah, bisa memaafkan saudara yang menjadi penyebab segala malapetaka, kesulitan, dijual menjadi budak, kena fitnah, masuk penjara. Apa sebenarnya yang dilihat oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Poin yang kelima, Nabi Yusuf tidak, hakikat yang dilihat oleh Nabi Yusuf adalah Nabi Yusuf tidak melihat saudaranya itu. Nabi Yusuf juga tidak melihat Zulaikha. Yang dilihat Nabi Yusuf adalah yang mengatur cerita ini, yang menggerakkan saudaranya itu, yang menggerakkan Zulaikha itu. Nabi Yusuf sampai pada kesimpulan, ada penulis skenario cerita ini.
hakikat dari segala kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Membenci cerita hidup berarti membenci penulisnya, berarti membenci Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf sudah sampai pada level melihat saudaranya dan Zulaikha ini hanya seperti wayang yang dipermainkan oleh dalang. Itu tingkat ma'rifatullah, mengenal Allah yang sangat tinggi. Sampai pada tingkat la haula wala quwata illa billah.